menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Baik. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan siang hari ini. Kita ada di tempat ini. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Saya mengundang Bapak Edi Sutanto untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Edi Sutanto. Saya salah satu tim penggembalaan di GBI Rock Batam. Atas nama gembala di GBI Rock Batam dan seluruh jemaat GBI Rock Batam serta keluarga besar, Ibu, Ruth, anak, cucu, kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan saudara mau datang di tempat ini untuk memberi penghormatan terakhir kepada mentor, teman, sahabat saya, juga gembala kami yang luar biasa, Pak Rudi sudah kembali ke rumah Bapak. Kita semua pasti merasa kehilangan, tetapi yang saya melihat hari ini adalah Pak Rudi meninggalkan satu pesan yang luar biasa, yaitu visi yang akan menjadi pekerjaan rumah kami untuk melayani Tuhan di GBI Rock Batam ini. Kami juga berterima kasih buat Pak Roni Daud Simeon yang sudah datang dari Jakarta menyempatkan gembala senior kami, juga Pak Timotius Arifin yang mengikuti ibadah Zoom, juga semua tim penggembalaan GBI Rock dimanapun berada, dan semua hamba-hamba Tuhan yang mensupport kami di dalam kehilangan kami. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua, bahwa bulan April adalah bulan di mana kami GBI Rock Batam mengalami hal-hal yang tidak enak menurut dunia. Tetapi satu hal yang kami mau sampaikan kepada saudara semua, kami tidak melihat apa yang sudah terjadi, tapi kami melihat bahwa kita, pesan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Itu adalah kemenangan-kemenangan yang akan kami ingat. Hari ini memang kami kehilangan Pak Rudi, tetapi kami tahu bahwa Pak Rudi sudah ada di tempat yang terbaik. Pak Rudi sudah meninggalkan pesan yang luar biasa, bahwa segala penderitaan yang kami alami adalah punya tujuan, dan tujuan itu yang akan kami pegang. Kami bersama seluruh jemaat GBI Rock dan keluarga besar Ibu Ruth akan terus pegang apa yang Pak Rudi pesankan kepada kami semua, dan itu yang menguatkan kami hari ini. Sebelum kami melanjutkan ibadah hari ini, mari kita hampiri Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa memberikan penghormatan terakhir kepada anak-Mu yang kekasih, Bapak Pendeta yang kami kasih, Pendeta Bapak Rudi Tanaka, teman, sahabat, mentor, gembala, papa, suami, opa yang begitu luar biasa yang sudah Kau panggil ulang. Beliau sudah memenangkan pertandingan imannya, dan kami mau meneladani apa yang diwariskan. Tuhan, sebelum kami melakukan ibadah, Tuhan urapi setiap kami, supaya setiap pesan-pesan Kau akan kami terima, dan kami tahu bahwa upacara semua nanti sampai akhir Engkau yang kontrol Tuhan. God is in control. Cuaca yang baik, dan kami akan menerima pesan-pesan yang datang daripada-Mu, dan kami mau terima itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, berikan kekuatan buat kami semua, terutama kepada Ibu Ruth, gembala kami, dan seluruh keluarga. Biarlah kehilangan ini bukan menjadi akhir, tapi menjadi awal di mana kami akan menemukan kebenaran-kebenaran yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati mengucapkan amin. Puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah
Pak Rudi gitu. Dia selalu konsen tentang doa gitu. Kebetulan saya hostnya doa fajar. Saat dia stroke, dia hubungin saya gitu kan. Pak, jangan lupa kirim linknya ke teman-teman yang di luar Batam. Ya, ada Pak Leming, ada Pak Anton. Jadi saya lihat keteguhannya dalam berdoa, memperhatikan orang-orang. Bahkan di WA ada kita sempat balas-balasan pantun gitu kan. Nah kebetulan saya juga sering buat pantun gitu. Jadi sebelum saya persembahkan lagu, saya ada pantun buat beliau. Sore hari pergi ke sawah bersama papa, melihat hamparan menguningnya padi. Siang ini kita menghantarkan anak Tuhan ke rumah Bapa. Selamat bertemu buat kekasih Pak Rudi. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian tentang untuk mengingatkan kita yang masih hidup bahwa hidup ini adalah kesempatan. Shalom, sidang perkabungan yang saya kasih atas nama Badan Kerjasama Antara Gereja di Kota Batam, kami juga mengucapkan turut yang berduka yang sedalam-dalamnya. Dan hari ini di hadapan para hamba Tuhan, Pak Roni, demikian juga Pak Ketua BPD dan
keluarga yang kami kasihi, Ibu Ruth dan anak-anak, kami sepenanggungan. Karena apa? Karena hubungan kami juga yang begitu dekat dengan almarhum, dan selama beliau menjadi berkat di Kota Batam ini, beberapa kali ada mengunjungi gereja kami dan motivasi-motivasi yang luar biasa yang beliau dorong untuk satu keadaan bagi kami. Karena itu kami mengucapkan sekali lagi, ambillah momentum ini sebagai satu perubahan. Sebab Tuhan berkali-kali pesan bahwa di rumah duka kita harus belajar sesuatu, harus bawa pulang sesuatu. Dan itu bukan hanya kesedihan pasti, sahabat, papa, suami, opa, teman yang selama ini begitu luar biasa, sekarang terbujur kaku. Kesedihan itu pasti, tetapi lebih dari itu pengkhotbah katakan, mari ambil sesuatu dari kepergiannya. Jadikan momentum untuk kita merubah diri, melayani Tuhan lebih baik lagi. Kalau kita mencintai Pak Rudi, tidak berhenti sampai di sini. Teruslah dengan perubahan hidup kita. Sekali lagi, turut berduka yang sedalam-dalamnya. Dan pada kesempatan ini juga ada senior saya, Pak Rinaldi, ketua dari Bamak LKKI, juga beliau sahabat dari Pak Rudi. Saya ingin beliau juga sampaikan sesuatu, Pak Rinaldi, dan juga penasehat di BKAG. Baik, shalom. Terima kasih Pak Dr. Surya. Kemarin memang Tuhan gerakkan saya datang agak siang. Jadi saya lama berbicara dengan Ibu Ruth yang kami kasihi luar biasa. Dan saya saksikan kepada Ibu Ruth, hari ini kita menjadi saksi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tuliskan di dalam 1 Petrus ayat 11, bahwa kita adalah sebagai pendatang dan perantau. Dan ternyata beliau kembali ke rumah Bapa. Wujud daripada bahwa kita memang pendatang dan perantau. Dan ketika saya memimpin doa, ada satu ibu yang mendengarkan doa kami dan saya hibur beliau. Oleh karena itu sekali lagi, tadi Dr. Surya katakan bahwa memang biarlah kita, ketika kita datang ke rumah duka, ada sesuatu yang kita bawa pulang. Karena memang agak lucu, firman Tuhan katakan datang ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Saya dulu nggak ngerti, tapi hari-hari ini saya semakin mengerti. Rupanya di rumah duka itu kita diingatkan tentang status kita sebagai pendatang dan perantau. Dan yang lebih luar biasa dahsyat, berharga di mata Tuhan, kematian orang-orang yang dikasihinya. Ketika saya renungkan berharga, luar biasa. Terima kasih Dr. Surya, apa yang Bapak berikan kesempatan ke saya untuk menyampaikan sesuatu, bahwa kita adalah sebagai pendatang dan perantau. Satu ketika kelak kita akan pergi ke sana. Kita pergi ke sana. Makanya saya sangat bersyukur ketika Tuhan Yesus bilang jangan gelisah hati. Di rumah Bapa tempat tidur. Boleh 1 menit lagi? Ketika saya diancam oleh COVID kira-kira 8 bulan yang lalu, ya, dokternya bilang, Pak, seperti usia Bapak ini, hampir saya 70, ada lagi bawaannya. Kalau saya tidak positive thinking, mungkin akan drop, imunnya. Tapi saya positive thinking, karena saya memang pengen ketemu Rasul Paulus, Rasul Petrus, Tuhan Yesus lebih utama. Dan ketika saya belajar juga tentang cakrawala, ada miliaran di sana cakrawala. Gimana itu ya? Nanti saya tanya ke Tuhan Yesus bagaimana dia menciptakan itu dan mengatur semua lingkaran itu. Terima kasih, ini kesebutan dari
Saya Pak, ini sahabat saya yang luar biasa ini. Terima kasih dok. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari keluarga. Saya undang Bapak Denny untuk menyampaikan setiap kita. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mewakili almarhum Bapak Rudianto Tanaka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya buat semua pembelaan GBI Rock dimanapun itu. Yang saya lihat, saya mungkin lupa semua, tapi ada dari Melbourne, ada dari Jakarta, Bali, Pak Timothy Sarifin sebagai Bapak Rohani, untuk Papa, dan buat saya sebagai mentor, Om Roni Daud, Tante. Di sini juga ada Pak Febri. Saya mengucapkan terima kasih secara pribadi juga, banyak sekali yang dibantu sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat buat keluarga kami, memberikan kami kekuatan khususnya buat saya pribadi, buat Mama. Terima kasih buat teman-teman semua yang hari ini bisa datang. Terus terang saya lihat ada yang beberapa kali datang, bahkan saya mengucapkan terima kasih karena buat saya waktu Bapak Ibu sekalian sangat berharga. Itu menunjukkan bahwa Papa sudah banyak memberikan apa yang bisa diberikan Papa untuk kita semua di tempat ini. Dan saya bersyukur Papa boleh menjadi berkat buat kita. Pak Bambang juga saya terima kasih. Semuanya saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Apabila mungkin Papa saya orangnya simpel dan kadang ngomongnya juga sederhana, ceplos-ceplos, mungkin ada salah-salah kata yang mungkin hanya sesuatu candaan, dan saya tahu banget Papa itu humoris orangnya ya. Jadi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dari Papa saya. Apapun itu, doakan Papa saya, dan saya percaya Papa saya sudah bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya undang Pak Roni. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu ya Tuhanku, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami.
Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya langsung mengajak Bapak Ibu membaca dalam Mazmur pasal yang ke-78 dari ayat yang keempat dan ayat yang ke-7. Kalau ada yang bawa Alkitab dan juga Alkitab ya. Alkitab elektronik maksudnya, Alkitab. Oke, kita baca ya, Mazmur 78 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat yang ke-7 sekarang, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rinece, Pendeta Rinece sebagai Ketua BPD Kepulauan Riau bisa hadir pada saat ini, dan seluruh staf jajarannya tentunya, dan juga Pak Dr. Surya, terima kasih, dan bapak-bapak hamba Tuhan yang lain. Kami berterima kasih dan menghargai atas kehadiran bapak-bapak semua di tempat ini. Bapak yang berkasih Tuhan, setiap orang meninggal pasti akan meninggalkan beberapa hal. Yang pertama, orang mati pasti meninggalkan yang pertama namanya memori. Paling tidak ada foto-fotonya dan kita bisa mengenangnya. Tetapi kadang-kala memori bisa rusak, bisa hilang. Kemarin saya dikirimi teman-teman SMP saya. Kami punya grup WA sekarang, hebat ya. Karena WA ini kita bisa ketemu teman-teman SMP, teman-teman SMA, ada grup sendiri-sendiri. Mereka kirimkan foto ketika saya masih SMP. Ya ketinggian tidak jauh berbeda ya. Tetap seperti ini. Dan saudaraku, tapi foto yang dikirim itu kan diambil dari foto yang dulu dari film gitu, difoto pakai HP dan dikirim. Ternyata itu sudah beberapa bagian itu sudah buram dan rusak, saudaraku. Tapi untung wajah saya masih kelihatan di situ. Memori tidak bisa kekal, saudaraku, bisa rusak. Orang mati yang kedua meninggalkan yang kedua monumen. Kita bisa bangunkan monumen tertentu, saudaraku. Saddam Hussein waktu Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak dan ketika berhasil ditaklukkan, hal pertama yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat adalah merobohkan patung daripada Saddam Hussein. Tujuannya apa? Untuk dilenyapkan ingat-ingatannya. Saudaraku, memori bisa rusak, bisa hancur. Ketika George Floyd di Amerika dan mengalami persekusi dari kepolisian Amerika Serikat dan protes karena bagaimana rasis ya kepada orang kulit berwarna khususnya hitam di Amerika masih terjadi, sampai Eropa, saudaraku, bahkan Amerika juga, itu monumen-monumen patung orang-orang penting pada zaman-zaman ratusan tahun yang lalu dirobohkan. Kenapa? Karena mereka terlibat dengan hal-hal yang sifatnya perbudakan orang-orang kulit hitam. Orang mati yang ketiga meninggalkan apa? Yang ketiga mereka meninggalkan warisan. Nah ini saudaraku, kalau nggak hati-hati saudaraku, warisan itu memang penting ya. Kita bisa mewarisi rumah, pabrik, tanah, perusahaan, kekayaan kepada anak-anak kita. Tetapi saudaraku, kalau nggak dikelola baik-baik bisa berkelahi, bisa rebutan satu sama lain. Sebab itu saya berdoa supaya Tuhan mengaruniakan karunia kerukunan buat keluarga di sini, buat anak-anak. Sebab warisan itu tidak kekal. Warisan bisa habis. Siapa bilang katanya 7 keturunan ada habis? Sopo ngomong. Saudaraku dikasih Tuhan, warisan tidak kekal. Bisa membuat sebuah keluarga justru menjadi pecah.
Tapi saya mengajak saudara untuk merenungkan baik-baik. Kalaupun hari ini kita gilirannya dipanggil, kira-kira apa yang kita tinggalkan buat generasi, buat anak cucu kita. Saya mengajak saudara untuk merenungkan, dan saya harap saudara mau setuju. Ada hal yang keempat yang harus kita tinggalkan kalau kita dipanggil Tuhan, yaitu namanya legacy. Legacy, saudaraku, kata legacy kalau diterjemahkan secara sederhana adalah warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Itulah legacy. Saya ulangi, legacy adalah warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Saya percaya Pak Rudianto Tanaka telah meninggalkan legasinya, warisan rohani yang sifatnya kekal, dan itu dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Bagaimana tadi malam kita dengar salah seorang anak, saudara Denny, menceritakan bangga sama papa. Anak-anak yang lain tadi saya bicara dengan Evan, bagaimana papa menanamkan supaya anak-anak hidup untuk takut akan Tuhan. Dan jemaat ngobrol dengan saya, pekerja, saya melihat saudaraku memberikan satu warisan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal, yang tidak bisa, yang bisa dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Saya sengaja mengambil Mazmur 78 karena ini adalah Mazmur, saudaraku dikasih Tuhan, seorang yang luar biasa. Dia Bani Asaf. Asaf ini adalah hamba Tuhan yang ditunjuk Raja Daud untuk melayani pujian penyembahan di bait suci pada waktu itu, bait tabernakel Daud. Saudaraku dikasih Tuhan, Asaf ini melakukan pemuritan yang hebat sekali. Pemuritan hebat kepada siapa? Anak-anaknya. Saudaraku, banyak hamba Tuhan sibuk pelayanan, tapi keluarga sendiri tidak diurus. Akibatnya saudaraku, banyak contoh, saya harap di Batam tidak ada, itu di Kutub Utara bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Di sana saudaraku, banyak hamba Tuhan terlalu sibuk dalam pelayanan sehingga tidak memberikan legacy kepada anak-anaknya. Saudaraku, narkoba, seks bebas, dan membuat malu kedua orang tuanya. Kenapa saudaraku? Banyak pendeta yang lupa bahwa Alkitab berkata, Efesus pasal 5, husbands, love your wives. Suami, kasihi istrimu, bukan kasihi gerejamu, bukan kasih pelayananmu. The first priority of a humble of God, servant of God, is his family. Prioritas utama sebetulnya bagi kita seorang hamba Tuhan, saya ngomong buat diri saya juga ya, saya pendeta, itu adalah keluarga kita. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi Asaf ini hebat, dia latih anak-anaknya, dan dia bahkan melayani bersama anak-anaknya. Saudara, kalau saya pelajari Alkitab, sampai Raja Daud dan sampai raja-raja berikutnya, dan ketika Nebukadnezar datang untuk merebut dan menguasai waktu itu kerajaan Israel maupun Yehuda, itu butuh berapa tahun saudaraku? 500 tahun. Keluarga Bani Asaf melayani Tuhan tanpa henti. Sekalipun bait Allah pernah ditutup pada waktu itu, keluarga Asaf tetap melayani Tuhan di rumah mereka. Dan ketika bait suci dibuka kembali, mereka tidak kesulitan untuk bisa menemukan pelayan praise and worship, yaitu keluarga Asaf, yang terus dilatih dari generasi satu, generasi berikutnya, dan seterusnya. Saya berdoa, sekalipun anak-anak semuanya businessman, tapi sekarang Tuhan bisa pakai businessman untuk bisa melayani Tuhan. Mari warisi, ini warisan kekal Papa, warisan rohani. Lanjutkan untuk melayani Tuhan, memperluas kerajaan. Tadi malam saya cerita Pak Rudi itu cita Tuhan, cita pekerjaan Tuhan. Beberapa kali kalau ngobrol dengan beliau di Pak Roni, pokoknya aku kepingin di mana restoran ayam penyet itu berada, di situ menjadi tempat ibadah, saudara. Pikirannya seperti itu, dan memang itu terbukti di beberapa tempat. Saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya kenapa bisa sukses 500 tahun? Bahkan kalau saudara bisa kita teruskan, 70 tahun orang Israel dalam pembuangan di Babel, bukan? Lalu kemudian Ezra dan Nehemia membangun kembali bait suci. Dan ternyata setelah jadi, mereka bisa tetap menemukan keluarga Asaf untuk melayani. Jadi kalau dihitung-hitung bisa 800 tahun.
Saya sedang merenungkan, berarti bisa jadi ketika di Babylon, di Babel itu, dalam pembuangan, mereka tetap pemuritan untuk melayani Tuhan terjadi di tengah perbudakan. Saudaraku dikasih Tuhan, apa saja kurikulum yang diajarkan sederhana, tapi kalau kita praktekkan, kita masih hidup. Saya yakin saudaraku, kita akan melihat anak cucu kita perkasa di bumi. Kita akan melihat keturunan orang benar diberkati dan mereka mewarisi bumi. Alkitab tidak pernah bohong saudaraku. Success is predictable. Sukses itu bisa diduga saudaraku. Kalau apa? Kalau sejak dini kita ajarkan anak-anak kita, generasi di bawah kita, hidup menurut jalan-jalan yang ditujukan Tuhan dan takut akan Tuhan, kita bisa memprediksi anak-anak kita, cucu-cucu kita pasti akan sukses suatu hari. Tapi failure is also predictable. Kegagalan juga bisa diduga saudaraku. Bagaimana bisa diduga? Kalau kita melihat anak-anak cucu kita tidak hidup takut akan Tuhan, tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun mereka hartanya berlimpah, tapi kita tahu pasti mereka telah gagal di mata Tuhan. Sebab itu saya tunjukkan ada 4 hal yang diajarkan. Dan saya berdoa, yang pertama tentu biarlah yang ditangkap oleh anak-anak, dan nanti anak-anak ajarkan kepada anak-anak kalian terus menerus selama kita masih hidup di muka bumi ini, dan kita semua yang masih ada di sini. Yang pertama dia berkatakan dalam ayat keempat, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatannya kemudian. Kata angkatan, kata Inggris yang dipakai kata generation, generasi. Yang pertama apa saudaraku? Puji-pujian kepada Tuhan. Wow. Yang diajarkan apa? Puji-pujian. Apa ini maksudnya? Gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Bukan sekedar aktivitas pelayanan sebagai seorang song leader atau penyanyi gereja, no. Tapi gaya hidup di rumah menjadi budaya. Worship is the culture of the kingdom of God. Penyembahan jadi budaya kerajaan surga. Budaya itu sesuatu yang kita kerjakan, udah nggak perlu pakai mikir lagi. Kenapa? Udah jadi kebiasaan yang turun temurun. Itu namanya budaya. Contoh ya, saudara pasti tahu semua lagu ini. Jangan kaget kalau di tengah ini kunci G. Ya, ini tidak bersanda, tapi saudara, saya mau jelaskan budaya itu kekuatannya gitu. Contoh ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku jangan tidur lagi ya, melanjutkan mimpi yang tadi. Tapi kita semua tahu, mana ada kita yang hadir di sini saudara, kita yang dewasa khususnya, bangun tidur mikir ngapain ya. Kita tahu habis ini kita akan mandi, sebelum mandi kita sikat gigi. Kecuali saudara yang sekarang berkata, kan pakai masker gak boleh sikat gigi. Kita pasti sikat gigi, dan itu tidak perlu mikir panjang. Kenapa? Sudah berkali-kali jadi kebiasaan, maka jadilah budaya. Saudara, memuji menyembah Tuhan itu harus budaya. Bukan karena kebaktian, gaya hidup. Waktu Pak Arifin, gembala senior kami, kena COVID-19, itu kami sungguh-sungguh berdoa saudara, sampai kita bikin Zoom khusus doakan, karena kami mengerti beliau hampir 70 tahun lalu, dan komorbid Pak, pasang ring sudah 2, lalu kencing manisnya, gulanya sudah sampai 400, lalu pernah punya riwayat kanker getah bening Pak dokter, limfoma, lalu riwayat masa kecil asma Pak. Wah sudahlah itu saudaraku. Dan saturasi oksigen, kan saya kontak terus dengan beliau, 77. Saudara, ini ada Pak dokter di sini, kalau sudah 77 itu sudah masuk ICU. Dokter datang berkata harus masuk ICU. Pak Arifin menyikapi gini, walaupun sesak gini, ICU, dia bilang gini, ICU. Itu tadi Pak Pendeta pikiran positif itu betul sekali yang didasarkan firman. ICU. Beliau nyanyi lagu ini saudaraku ya, nah, pokoknya gini saja. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. Wah pinter pendeta-pendetanya, staf PPT tahu semua lagunya. Saudaraku, tiba-tiba saturasi, beliau bersaksi, memberitahukan kepada saya, saturasi oksigennya tiba-tiba naik.
sampai kepada 90-an, nggak jadi masuk ICU, saudara. Saudara, saya mau beritahu saudara bahwa gaya hidup memuji menyembah Tuhan itu harus menjadi kebiasaan budaya, biar anak cucu cicit kita melihat. Ketika saya mengerti ayat firman Tuhan ini sejak anak saya dalam kandungan bayi, saya sudah memuji dia, memuji Tuhan sekalipun dia masih di perut, karena saya tahu rohnya sudah ada. Lahir jadi bayi pun saya nyanyi pakai gitar di sebelahnya, ajak nyembah. Dan terus hari ini tiga anak saya semua penyembah Tuhan, takut Tuhan semua, melayani Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan kasih karunia juga membuat lagu-lagu baru. Saudaraku, mari kita ajarkan anak cucu kita love encounter, perjumpaan dengan kasih lewat doa, pujian, penyembahan. Yang kedua yang diajarkan adalah dan kekuatannya, power encounter, mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Wow, ini mesti diajarkan kepada anak kita, sebab generasi sekarang, saudara, saya belajar dari Dr. Andi Wijaya, mengambil data dari Gallup di Amerika Serikat, sebuah penelitian anak-anak generasi milenium dan generasi yang disebut generasi Z sekarang. Mereka yang usianya, saudaraku, 26 sampai 40 tahun itu milenial, dan di bawahnya adalah generasi Z. Itu saudaraku punya kecenderungan, ternyata dalam penelitian dari Gallup itu, mereka lebih mengikuti tren yang terjadi di dunia. Jadi kalau di dunia sekarang ini tren orang LGBTIQ oke saja di negara-negara maju, mereka setuju dengan semuanya itu. Mereka ikuti tren kalau hidup bebas, sex before marriage itu biasa dalam kehidupan modern. Mereka ikuti tren yang kecenderungan di masyarakat. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak ajari anak-anak kita kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat generasi yang berikutnya betul-betul hancur, saudara. Sebab ini tugas kita, para pemimpin, orang tua yang ada di sini. Ajari anak kita, Tuhan kita Tuhan yang kuat dan dahsyat. Amin, saudaraku. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita, saudaraku, menerima kuasa. Wow, luar biasa, saudaraku. Kuasa yang membuat kita bisa hidup dalam kebenaran. Kuasa yang bisa menyatakan bahwa Tuhan hidup ada di tengah-tengah kita. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti patung tapi tidak bisa ngomong. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi Pak Pendeta berkata bahwa galaksi universal cakrawala ini. Saya pergi ke Florida, ada suatu kota kecil namanya Melbourne. Melbourne bukan cuma di Australia, di Florida juga. Kami pergi ke namanya Kennedy Space Center. Dan di situ, saudaraku, tempat peluncuran Apollo 11, peluncuran NASA, pesawat luar angkasa. Dan saya pergi ke salah satu, mereka punya sebuah gedung bioskop yang besar sekali, saudaraku, IMAX. Dan di situ saya terkejut. Ternyata, saudaraku, satu galaksi itu cuma satu cincin. Kalau teleskop Hubble ditujukan begini, galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Ya, ini cuma satu cincin. Ini one solar system. Jadi 9 planet dengan matahari sebagai pusatnya. Itu satu cincin. Lalu teleskop Hubble itu ditunjukkan lagi, saudaraku. Saya terkagum-kagum karena ada banyak cincin-cincin yang lain, Pak. Galaksi kita saja kita belum selesai, apalagi galaksi yang lain. Bahasa Ibraninya orang nututi pikirannya, orang nyampe, saudaraku. Itulah Tuhan kita yang mengatur semuanya, kuat, gagah, tiada bandingannya. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga yang diajarkan adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saya sebut sebagai miracle encounter, perjumpaan dengan mujizat. Cara saya mengajarkan anak-anak saya supaya mereka percaya bahwa Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia mujizat, buat mujizat, hari ini dia tetap bisa buat mujizat. Saya ajarkan caranya bagaimana. Kalau mereka ketemu persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan pribadi mereka, saya nggak langsung sebagai orang tua nangani, enggak. Saya bilang berdoa, kamu akan menemukan pertolongan Tuhan, cari Tuhan. Saudaraku, termasuk persoalan kami hamba Tuhan
dapat kemurahan Tuhan, anak-anak bisa kuliah di Amerika tiga-tiganya. Ini enggak mudah. Berapa sih gaji pendeta gitu ya Pak ya? Tetapi kok bisa mengilakan? Nah, anak-anak saudaraku Pak butuh kiriman doa, dan mereka melihat sendiri bagaimana cara Tuhan mensuplai dengan cara yang tidak bisa dipikirkan. Saudaraku dikasih Tuhan, dan mereka melihat sendiri Tuhanku hidup dan berkuasa. Jadi kalau ada apa-apa saya bilang gini, hadapi tantangan, tapi jangan lupa berdoa. Dan sejak saat itu saya bersyukur nilai-nilai ini tertancap dalam kehidupan mereka sampai pada hari ini. Mari kita ajarkan anak-anak semua, mujizat tetap berlaku sampai hari ini. Amen. That the greatest miracle in our life is salvation. Mujizat terbesar itu keselamatan. Ya, dosa kita ditebus, kita diubahkan jadi makhluk yang baru, ciptaan baru. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kalau mujizat terbesar saja udah dikasih buat kita keselamatan, salvation, apalagi mujizat yang lainnya. Kecuali memang sudah waktunya Tuhan. Kita berdoa untuk kesembuhan Pak Rudianto kemarin. Saya dengan Ibu Ruth tiap hari kita kontak dengan para pemimpin tim pastoral, Pak Edi, Pak Bambang, Pak Febri. Kami tiap hari kontak lewat WA group maupun telepon langsung. Terus kita mendukung. Tapi Tuhan yang berkeputusan. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah memanggilnya pulang ke rumah Bapa. Karena berbahagia orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, dan mereka telah berhenti dalam jerih lelah mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi kita harus tinggalkan legacy, warisan rohani ini. Pertama, ajarkan tentang bagaimana gaya hidup memuji menyembah, love encounter. Yang kedua, ajarkan Tuhan kita Tuhan kuat, power encounter. Ajarkan yang ketiga, miracle encounter, bahwa mujizat tetap berlangsung. Dan yang terakhir, ayat yang ketujuh, di sana katakan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Yang keempat, itulah namanya the truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran firman-Nya. Sedini mungkin kita ajari anak-anak kita firman Tuhan. Langit bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan mungkin berlalu. Saudaraku, seperti yang saya katakan semula, success is predictable. Kalau anak-anak generasi sekarang diajarkan firman Tuhan lebih kuat dari semua pikiran positif manusia sekalipun, maka saya percaya kita akan melihat generasi pengganti kita yang selanjutnya adalah orang-orang yang hebat-hebat. Saya harap saudaraku kebenaran firman Tuhan ini membekali setiap kita. Tentunya ini bukan cuma diajarkan, tapi dimulai dari setiap kita menjadi keteladanan hidup yang kuat, sehingga generasi di bawah kita melihat sebuah contoh hidup. Action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Ketika dia menemukan contoh dari kita, para pemimpin, orang tua, hidup takut akan Tuhan dengan bergaya hidup kerajaan, saya percaya anak-anak akan melihat dan anak-anak akan melakukannya. Dan nanti kalaupun kita dipanggil Tuhan, tutup mata di bumi ini dan tentunya meleknya di sorga, kita akan pergi dengan damai sejahtera. Perginya dengan senyum, saudara. Kenapa? Mengerti generasi, anak-anak, cucu kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan, saya serahkan kepada pemimpin acara karena ada acara penting yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bapak Ketua BPD dan jajarannya. Mari kita akan menyaksikan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semuanya. Baik, saya mengundang dari BPD Pak Rinice. Baik, salam. Saya undang semua pengurus bisa ada di belakang saya. Kami dari Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau GJB Indonesia turut berduka dan sangat kehilangan terdalam kepada keluarga di mana rekan sekerja kita telah dipanggil Tuhan
Bapak Pendeta Rudianto Tanaka. Kalau 2 bulan yang lalu Ibu Gembala yang dipanggil Tuhan di tempat yang sama, dan hari ini adalah Bapak Rudi Tanaka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi Ibu Ruth dan juga seluruh keluarga, menantu, cucu, dan sidang jemaat GBI Rock dan semua staf. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Gereja Betel Indonesia Kepulauan Riau mengucapkan selamat datang dan rasa hormat terima kasih kami kepada atas kedatangan Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon. Beliau adalah Ketua Teologia dan Pembinaan Kepejabatan Sinode GBI. Kita bersyukur di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir, sekaligus menjadi gembala pembina di tempat ini. Dan juga kami memberikan terima kasih dan hormat kepada Pak Timotius Arifin. Kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan dan tugas-tugas baru Tuhan berikan dalam memajukan GBI Rock di seluruh Indonesia dan dunia. Ada ucapan rasa duka yang mendalam yang harus kami sampaikan kepada keluarga. Pertama dari Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Betel Indonesia, dan juga dari Ibu Pendeta Dr. Enika Stefani Mesak, Ketua Departemen Wanita Betel Indonesia, Gereja Betel Indonesia, dan Bapak Pendeta Dr. Johan Handoyo, Ketua Pengembangan Misi Betel World Mission Sinode Indonesia. Mereka menitip pesan kepada saya untuk disampaikan pada Ibu Ruth dan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, dan Tuhan Yesus menyertai, dan mereka turut merasa kehilangan dan turut berduka yang mendalam atas dipanggilannya hamba Tuhan yang kita kenal, Bapak Pendeta Rudi Tanaka. Ya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, gembala sidang terbatas di dunia ini. Tapi gereja Tuhan harus tetap berjalan. Gembala boleh dipanggil, gereja tetap harus berjalan, dan regenerasi harus segera disiapkan. Sebabnya pada saat ini kita dari BPD akan melangsungkan pentabisan gembala baru, yaitu Ibu Ruth. Kami persilahkan untuk maju ke depan, dan nanti akan didampingi oleh Bapak Pendeta Roni. Ibu Ruth, ya, silakan ya. Menghadap kami, menghadap. Nanti dari Sekretaris BPD akan membacakan SK, dan setelah itu kami akan melangsungkan pelantikan gembala di tempat ini. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya dalam Sinode Gereja Betel Indonesia, sekiranya memungkinkan maka penetapan gembala langsung dibacakan surat keputusannya sehingga pelayanan tetap bisa berjalan. Surat keputusan Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau Gereja Betel Indonesia nomor 013 garing SK Gembala garing BPD Kepri GBI garing 27 garing 5 Romawi garing 2021 tentang penetapan PDP Rutianti Sutrisno sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia Rock Sentral Sukajadi, Ruko Sentral Sukajadi, Blok B2 nomor 12 sampai 16, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau Gereja Betel Indonesia menimbang bahwa suatu organisasi akan berkembang dengan baik apabila di dalam organisasi tersebut terdapat seorang pemimpin yang memimpin organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. B. Bahwa dalam organisasi Gereja Betel Indonesia terdapat beberapa pemimpin, diantaranya adalah gembala jemaat lokal yang bertugas untuk memimpin jemaat lokal dalam rangka memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. C. Bahwa dengan berhalangan tetap atau meninggal dunia Bapak Pendeta Rudianto Tanaka selaku gembala jemaat di GBI Rock Sentral Sukajadi, maka untuk mengisi kekosongan
gembala jemaat, dan kemudian setelah melalui satu penilaian oleh Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau Gereja Bethel Indonesia, maka PDP Rutianti Sutrisno dinilai layak untuk ditetapkan sebagai gembala jemaat lokal. D. Bahwa penetapan gembala pengganti pada jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Rock Sentral Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, perlu dituangkan dalam keputusan. Memperhatikan surat pemberitahuan dari Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon nomor 30 garing GBI titik R huruf R J garing 05.21 menerangkan pendeta pembantu Rutianti Sutrisno sebagai pejabat yang berada di bawah pembinaan. Mengingat yang pertama pasal 8 pasal 9 ayat yang ke-7 Tata Gereja Bethel Indonesia, yang kedua pasal 2 pasal 3 pasal 6 pasal 1 dan pasal 77 ayat yang ke-6 Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia, memutuskan menetapkan pertama, menetapkan pendeta pembantu Rutianti Sutrisno sebagai gembala jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Rock Sentral Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah pembinaan Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, keputusan ini dapat dibatalkan apabila terbukti melanggar tata gereja dan tata tertib Gereja Bethel Indonesia dan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Batam tanggal 2 Mei 2021. Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau Gereja Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Rene C. Adrians MTH Ketua ditandatangani, Pendeta George Rudi H. Pasaribu STA Sekretaris ditandatangani, tembusan yang terhormat Ketua Umum BPP GBI di Jakarta, Pendeta Pembina di Jakarta, Arsik. Seterusnya akan dilantik oleh Bapak Ketua BPD. Bu, sudah siap untuk melanjutkan tugas pengembalaan? Kalau Tuhan yang percayakan, percayalah kekuatan baru Tuhan berikan. Ya, Tuhan tidak tinggalkan ibu sendiri. Dia akan mendampingi ibu dalam melanjutkan tugas yang berat itu. Dalam 1 Petrus kita lihat Alkitab kita pasal 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba-domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 2 ayat 5 dan 6. Dan biarlah kamu, PDP Rutianti Sutrisno, juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan dengarkanmu, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu siang hari ini. Dan aku telah menetapkan kau untuk menjadi gembala di GBI Rock ini. Berdiri atas kebenaran firman Allah dan tata tertib Gereja Bethel Indonesia serta surat dari Gembala Pembina pada hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, selaku hamba Tuhan, Ketua BPD
Kepulauan Riau Gereja Bethel Indonesia di hadapan gembala-gembala, pejabat-pejabat Kepri, dan juga di hadapan keluarga dan jemaat, di hadapan rekan-rekan sekerja Allah, dan di hadapan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini saya mentabiskan engkau, PDP Rutianti Sutrisno, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, engkau PDP Rutianti Sutrisno menjadi Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Sentral Sukajadi, Batam, di bawah Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon, yang sah dan resmi di wilayah Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau Gereja Bethel Indonesia, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sah. Silakan berlutut, Bu. Dengan pujian melayani lebih sungguh. Melayani. Rekan-rekan BPD lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. lebih Pada hari ini, tanggal 2 Mei 2021, Tuhan telah memanggil Gembala Bapak Pendeta Rudianto Tanaka. Dan hari ini tugas yang baru diletakkan pada hambamu ini, PDP Rutianti Sutrisno, menjadi Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Sukajadi, Sentral Sukajadi, Batam, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang Tuhan telah tetapkan, apa yang Tuhan telah pilih, Tuhan akan lengkapi dengan otoritas. Di bawah berkat Abraham, Ishak, Israel turun atasmu, diberikan hikmat, dan Tuhan memperluas gerejanya, mengembang ke kiri ke kanan di bawah kepemimpinanmu. Diberikan engkau kesehatan yang terbaik, kekuatan yang terbaik, kemampuan di dalam menjalankan tugas yang baru. Hijaukan virus COVID daripada kau, sehingga di mana kau melayani sehat dan kuat serta terpelihara dengan baik. Perlindungan sempurna dari Allah turun atasmu. Alam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Kita berikan aplaus. Ya, kami dari pejabat Gereja Bethel Indonesia turut merasakan kehilangan dan duka yang dalam. Alkitab katakan, baiklah kita berduka dengan orang yang berduka, dan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Sekalipun ini satu kebersamaan dari Gereja Bethel Indonesia Kepri, saya melihat sebuah antusias yang luar biasa. Kami tidak memandang siapapun, yang kami tahu adalah Gembala GBI. Kami semua saling kerjasama, saling menolong. Terimalah rasa hormat dan simpati daripada semua rekan sekerja GBI kepada Ibu dalam menjalankan tugas, dan Tuhan berikan penghiburan selalu. Tuhan berkati. Kita langsung pada penutupan ya. Ya baik, kita akan berdoa untuk penutupan bertiga. Tiba saatnya kami akan membawa hambamu ini ke tempat pemakaman. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan kami dan semua keluarga sidang jemaat, rekan-rekan sekerja yang turut ambil bagian dalam acara ini. Tuhan memberkati. Lindungi perjalanan kami, tibakan tempat pemakaman dengan selamat, dan semua kegiatan berjalan dalam pimpinan Tuhan.
dalam nama Yesus kami siap untuk menuju tugas dalam pemakaman untuk hamba ini. Haleluya. Amin. Ya, anak besar laki-laki ke sini semua. Kasih salib ini salib. Coba. Kalau kasus begini bis, di belakang yang suruh berdukanya dicabut aja bekasnya. Pak Agus, aduh, yang kertas itu dicabut aja. ada ibadah lagi saya. Secara sebentar ini. Yang bunga yang di meja itu mana? Oh, bunga yang di meja mana? Oke, nah. Bunga kecil yang di meja. Pak Gideon mana Pak Gideon? Suruh lompet aja. Pak Gideon. Pak Gideon suruh itu Bukan. Saya akan mulai dengan sebuah cerita lebih dulu. Tidak biasa saya di tempat penanaman benih ini. Kita tidak katakan penguburannya, penanaman benih. Karena ini yang ditanam ini akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Satu kali saudaraku ada seorang raja. Raja ini berburu, hobinya berburu. Dan dia mengajak beberapa orang kepercayaannya. Satu kali raja menemukan yaitu beruang yang sangat ganas dan liar. Dan mereka berhasil memanah beruang ini. Ketika didekati oleh raja hendak ditangkap, ternyata beruang ini melawan dengan sekuat tenaga, dengan sisa-sisa akhir tenaganya. Dan beruang ini melakukan perlawanan, menggigit salah satu jari daripada raja ini sampai putus. Lalu apa yang terjadi ketika diketahui oleh beberapa pegawainya, termasuk ada salah satu pegawainya ini mungkin kan anak Tuhan ya. Dia berkata, sudahlah raja hilang satu jarinya. Lalu dia berkata,
Tuhan baik, semuanya baik Raja. Rajanya marah, kamu gimana sih? Tanganku hilang satu kok, jariku hilang satu, kamu bilang semua baik, Tuhan baik, semuanya baik. Lalu kemudian saudaraku, raja marah tentunya dengan sikap pegawainya ini. Sampai di istana, dia perintahkan supaya pegawainya ini dipenjarakan karena kurang ajar kepada raja. Dan saudaraku, paksa pegawai ini masuk dalam penjara dan kemudian raja melakukan aktivitasnya. Dan karena dia hobi berburu, suatu saat ketika ada liburan khusus, dia kembali berburu. Dan dia mengajak sekarang pegawai yang lain. Kembali lagi. Konon lagu ini dibuat katanya tentang kedatangan Yesus sama Kus Plus. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Jadi lagu ini menciptakan nanti mesti siap kalau ketemu Tuhan. Saudara, jangan khawatir. Yesus Kristus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, aku menyediakan. Sebab itu mari buka hatimu, percayalah, dia Yesus Isa Al-Masih, Rohullah, Kalimatullah. Dia Tuhan menjelma menjadi manusia yang siap menyelamatkan kita, menebus dosa dan kesalahan kita semuanya. Saya tutup dengan kata mati sekarang. Saya senang, saya nggak minder di sebelah Bapak karena kita ukuran sama. Puji Tuhan. We may be small but dynamic, you know. Haleluya. Kalau di Surabaya ada istilah gini, Pak. Saya mengenang, kalau saya sama Pak Rudi saya suka guyonan Surabaya. Salah satu guyonannya gini, cili aree saduane gitu. Artinya kecil orangnya, tendangannya gitu. Saya kalau ingat Pak Rudi, wajah-wajah Jepang, bahasa-bahasa Jawa Surabaya kental, saudara ya. Oke. Kata mati pertama kali mengucapkan di Alkitab itu bukan iblis, bukan setan, tapi Tuhan sendiri. Kejadian 2 ayat 17 menyebutkan bahwa kalau kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ini dikatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, tempat, bukan mudah-mudahan, pasti. Lalu apa lagi? E-nya adalah ini loh, eternal life, hidup yang kekal disediakan. Waduh saudaraku, jadi kalau kita tadi malam Pak Arifin bilang kalau Anda tutup mata meninggal, ini sudah Anda melangkah ke hidup yang kekal. Kapan hidup kekal? Berapa lama? Bukan 100-200 tahun, tapi miliar-miliar dan tidak bisa dihitung. Selama-lama nya DEA, absolute salvation, keselamatan yang mutlak disediakan oleh Tuhan Yesus bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Bukan ya semoga selamat, semoga masuk surga, semoga mendapat tempat di sisinya. Tidak, pasti absolute salvation. Sebab itu mari kita cek. Kalau hari ini Tuhan panggil kita, apakah saudara sudah yakin bahwa saudara akan bersama dengan Bapa di surga? Kalau saudara tidak yakin, satu saja, bertobatlah, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jaminan keselamatan ada pada kita, disediakan bagi kita. Baru T-nya adalah treasure, harta benda. Wow, bayangkan saudaraku, di sana nanti jalannya dibuat dari emas, pure gold. Ya, salah seorang yang saya kenal yang pernah diangkat ke surga, dia cerita, Pak Roni, emasnya bukan emas besar kayak cincin saya ini. Emasnya tuh kayak memang warna emas tapi bisa tembus. Saking murninya. Keras tapi kayak kita pakai jelly itu. Bening seperti itu, saudaraku ya. Terus dindingnya dari 12 batu permata itu
yang pernah diangkat ke surga terus hidup lagi nih ceritanya. Tidak ada sambungannya. Jadi 12 batu permata itu tertata begitu luar biasa. Saudaraku, dan dia bersaksi, Tuhan tunjukkan bahwa ada kayak sebuah real estate yang megah gitu. Dia tanya, itu apa? Itu bakalan rumahmu ada di situ katanya. Tapi kamu bukan sekarang, kamu harus kembali karena aku berikan tugas yang lain. Jadi sudah ada tempat disediakan bagi setiap kita. Amin. Saudaraku, jadi treasure, harta benda. Yang terakhir saudara pasti semua tahu. Yang terakhir apa? Heaven. Surga disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan hari ini, haleluya, saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kalaupun mereka, Pak Rudi sekarang bisa melihat ke sini, misalnya saudaraku, dia akan berkata, bener itu, betul gitu. Kasih tahu sama anak-anakku, cucu-cucuku, jemaat. Jangan lupa tadi saudaraku, untuk kita takut akan Tuhan, menghormati ketetapan-ketetapan firman-Nya, sehingga satu waktu nanti bagian kita, saudaraku, kita akan ketemu lagi. Makanya nanti kalau ini turun, lagunya nanti lagu sampai bertemu ya, sampai bertemu gitu nanti ya Pak ya. Silakan Bapak Pendeta yang gagah perkasa, lanjutkan. Ya, luar biasa ya, sesama orang kecil kayak begini sekali. Dahsyat. Rasa-rasanya nggak mau diberhentikan Pak penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Benarlah apa dikatakan Filipi 1:21. Hidup adalah Kristus, mati untung. Amin. Penggambaran yang tadi disampaikan itu sesuatu yang memberikan pengharapan yang luar biasa. Ya. Bahwa kematian orang Kristen, orang dalam percaya Yesus itu sesuatu yang sangat indah. Ya. Saudara sekalian, sedang perkabungan yang dikasih Tuhan, Ibu Ruth dan seluruh keluarga dan jemaat. Ibrani 9:21, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Jadi tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di bumi ini. Semua silih berganti. Hari ini kita antar Pak Rudi, kita tidak tahu berikutnya siapa. Satu-satunya yang harus kita tahu, kita tidak pernah tahu kapan kita mati, modelnya kayak bagaimana, kena apa, bencana apa, sakit apa, lagi ngapain. Tapi Alkitab katakan pasti mati. Ya, bilang kiri kanan, kamu pasti mati. Ya. Tapi saudara lihat di dalam Wahyu bahwa Yesus katakan dia pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi yang menentukan hidup mati dan kita tuh tergantung perkataan Yesus. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu, sampai kita bertemu, sampai serta Engkau, Tuhan Allah beserta Engkau, Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi
lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Semua tidak punya apa-apa. Kita semua sama akan ada di tempat yang sama seperti ini suatu hari kelak. Dan semua yang kita miliki di bumi bukan lagi milik kita. Dan kita akan tinggal sendirian di sini tanpa satu orang pun yang mau menemani. Hanya Tuhan Yesus saja yang terhebat di muka bumi ini. Tugas dari Pak Rudi sudah selesai. Seperti dari firman Tuhan Pak Roni bahwa rumahnya sudah siap dan Tuhan sudah siapkan. Mahkotanya sudah tersedia. Pada hari ini tanggal 2 Mei, saya selaku hamba Tuhan Ketua Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau dengan ini memakamkan engkau, Bapak Pendeta Rudianto Tanaka, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya genaplah firman Tuhan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi debu, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bahwa dari tanah engkau, Bapak Pendeta Rudianto Tanaka, diambil dan kembali kepada debu, dan menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk membangkitkan engkau, Bapak Pendeta Rudianto Tanaka, dan semua orang yang mati. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Roni untuk kau berkat. Mari kita membuka hati dan mengarahkan wajah kita kepada Tuhan. Saya akan melepaskan berkat turun atas saudara, tapi dalam sebuah lagu, khasiatnya sama ya, sama. Terimalah berkat Tuhan turun ke atasmu sekarang. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, dipersilakan kepada keluarga untuk terlebih dahulu meletakkan bunga, melemparkan bunga sebelum nanti akan di. Oh ya. Selamat jalan Pak Rudi. Yuk tabur bunga. Ya, tabur. Keluarga pinggir, ayo Bapak Ibu Saudara yang lain, keluarga pinggir dulu ya. Ambil dikit-dikit aja biar yang sudah langsung mundur ya. Ayo.
Sayang, aku tahu kok sekarang bersama dengan Tuhan. Aku nak nyangka kalau kamu begitu cepat meninggalkan aku. Tapi satu hal yang aku bersuka cita, engkau hari ini bersama dengan Tuhan. Apa yang kamu lakukan, sayang? Kamu terlalu baik dalam hidupku. Makasih, sayang. Aku cuma taruh foto ini supaya kamu ingat terus. Sayang, tak selalu lupa, sayang. Kau bisa membesarkan anak-anak dengan baik hari ini. Semua cucu mengasihimu, sayang. Kamu udah pergi, tak bilang. Tapi aku percaya dengan rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Doakan aku terus menjalankan tugas di Batam ya. Terima kasih. Kasih jalan, betul lah di santuin dulu lah. Santuin itu bukan jalan dulu lah. Mantap. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa berkarya Oke, terima kasih. Selanjutnya keluarga menaburkan bunga batangan yang di tangan bisa ditusuk mengelilingi makam. Kami persilakan dari keluarga dulu. Keliling ya, kita Keluarga menaburkan bunganya semua. Yang lain silakan maju, yang sudah bisa mundur.
Yang mau cuci tangan ada di sebelah sana. Depan ada yang mau cuci tangan Bapak Ibu Saudara. Keluarga bisa menusukin bunga-bunga yang ada, kelilingin. Ayo keluarga. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Oke. Satu lagi, adek mana? Oke. Ada satu cewek ya? Oke, cewek mana? Bentar ya, bentar. Sudah demikian acara prosesi pemakaman, semua berjalan dengan baik, puji Tuhan. Sekarang sesi foto bersama keluarga ibu dan anak saja, dan sesi kepada BPD Kepri dan foto bersama. Yuk, cucu nanti, anak-anak.